Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan terakhir bab 4, ya, pertemuan terakhir bab 4, atau ini adalah materi terakhir di bab 4, atau di bab 4 itu sendiri adalah materi terakhir juga di buku ini, semester ganjil. Jadi patut kita syukuri, tidak terasa ulangan semester sudah dekat. Insya Allah ulangan semester akan disampaikan oleh pihak sekolah. Untuk pertemuan berikutnya kita ulangan harian yang keempat, yaitu pada hari Senin insya Allah. Nah sekarang untuk materi terakhir ini adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Ya, kita akan kembangkan cerita rakyat. Saya kira cerita rakyatnya sudah ditulis, ya. Nah, bagaimana caranya mengembangkan? Di sini ada 2 poin penting atau kegiatan penting yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membandingkan alur dalam hikayat dan cerpen. Yang kedua adalah menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk cerpen. Sulisdawati, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, coba kamu baca kegiatan 1, Sulisdawati. Bisa dibaca kegiatan 1, Sulis? Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Kau telah memahami perbedaan karakteristik bahasa hikayat dengan cerpen. Dalam sebagian hikayat dalam bentuk cerpen, salah satu unsur instruksi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah cerpen dan hikayat dalam menyampaikan cerita adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Salah satu karakteristik alur adalah alur selain maju adalah menggunakan alur berbangkai. Alur mundur dalam sebuah cerita berarti cerita dimulai dari masa lalu ke masa kini. Dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur berangkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur bangkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Oke, terima kasih Sulisdawati. Jadi di sini bukan bangkai ya, berbingkai ya, berbingkai. Oke, kita mulai dulu dari sini. Jadi karakteristik, ingat, karakteristik itu adalah ciri-ciri hikayat. Nah, apa ciri-ciri bahasa hikayat? Bahasa hikayat itu ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa Melayu klasik atau bahasa Melayu kuno yang biasa disebut dengan bahasa arkais. Nah, bagaimana dengan cerpen? Kalau bahasanya cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia seperti yang ada saat sekarang ini. Nah, ceritanya, jadi kita akan membandingkan alurnya. Di sini ada 2 alur, ada alur berbingkai. Maksudnya di dalam cerita itu terjadi lagi cerita yang lain. Ya, bisa kamu baca di Hikayat Indra Bangsawan. Kemudian ada juga cerita dimulai dari masa lalu ya, hingga ke masa kini. Ada juga cerita masa kini kemudian kembali ke terus maju ke akan datang. Ada juga masa kini baru kembali ke masa lalu. Ya, ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran maju dan mundur. Nah, di sini dikatakan salah satu unsur intrinsik, ya, intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Ya, jadi cerpen dan hikayat masing-masing punya unsur intrinsik. Apa itu? Nah, coba lihat.
Bisa kelihatan ini Sulis Dawati? Unsur intrinstiknya? Bisa, Pak. Oke. Jadi unsur intrinsiknya satu, ada tema. Jadi tema itu ya yang mendasari cerita atau gagasan yang mendasari cerita atau ide yang mendasari cerita. Jadi tema bisa ada tema keagamaan, ada kepercayaan, ada adat istiadat, pandangan hidup, pendidikan, sosial, dan pencitraan. Kalau di Hikayat Indra Bangsawan, di situ mungkin ada adat istiadat ya, atau budaya. Nah, contohnya itu apabila ada raja yang ingin menikahkan putrinya, maka itu adat istiadatnya ya dilombakan. Siapa yang menang lomba berarti itu adalah ya, yang akan menikahi sang putri. Jadi tema ya, pokok penceritaan atau gagasan yang mendasari cerita. Kemudian ada tokoh. Tokoh merupakan individu rekaan yang berperan dalam cerita. Ya, tokohnya. Nah, tokoh itu ada protagonis, ada antagonis, ada tirtagonis, ada sampingan. Nah, di sini yang dua ini yang sering kita dengar, kalau ada orang tokohnya sebagai antagonis berarti dia adalah jahat karakternya. Ya. Sedangkan protagonis berarti karakternya itu baik. Nah, di sini kita ya memegang peran pimpinan dalam cerita, disebut tokoh utama. Dan disukai pembaca karena sifat-sifatnya baik. Ya. Sedangkan antagonis ya sifatnya tidak baik. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau tidak baik namanya antagonis, sedangkan yang baik namanya protagonis. Ada juga tritagonis. Ya, mungkin ini adalah orang yang maksudnya tidak tonjol protagonis, tidak juga antagonis. Artinya orangnya netral. Ya. Kalau ada masalah dia yang memecahkan masalah. Ada juga tokoh sampingan, ya. Ya hanya pemeran pembantu, mungkin orang lewat-lewat saja. Kemudian penokohan. Jadi penokohan itu cara pengarang, ya cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita. Maksudnya begini. Cerita. Ya, ada tokoh baik, penokohan berarti misalnya Sulistiawati, kamu nanti memerankan tokoh yang baik-baik saja atau biasa disebut protagonis. Ya, kamu nanti Indri tokohnya jahat, antagonis. Saya pemeran pembantu mukodong, ya tokoh sampingan. Kemudian latar atau setting. Bisa dilihat? Setting. Ya. Di setting itu ada setting waktu, misalnya waktunya malam, siang, nah, ada juga tengah hari mungkin. Ada juga latar suasana, maksudnya suasana, ya suasana itu ada suasana mencekam, suasana ramai, suasana horor. Ya. Sedangkan tempat, ya tempat namanya tempat, ada tempatnya di Panggedene, ada di Alajuang, ya latarnya jadi 3 latar itu. Ada tempat, ya tempat ya nama tempat, nama kota, waktu, ya jam, ada pagi, siang, malam, ada orang syuting siang, malam, subuh bahkan. Suasana, ya suasananya bagaimana? Apakah mau ramai, mau suasana pasar, suasana hening, sepi. Nah, itu ya ini kalau berbicara tentang latar ini. Kemudian yang kelima adalah alur atau plot. Ya, jadi alur jalinan peristiwa di dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Ya, misalnya kamu menonton filmnya Habibie Ainun sampai kamu tujuannya pembuat film itu sampai kita terharu, kita terbawa alur cerita. Jadi peristiwanya ya Habibie Ainun itu kalau
yang terakhir yang meninggal bapaknya ya dibawa dulu ke masa lalu, masa kecilnya Habibie, alurnya dari zaman dulu sampai masa kini. Apa efek yang ingin dicapai ya membuat kita terharu, ikut larut dalam klimaksnya ya. Klimaksnya adalah bagaimana aktornya membuat kita ikut dalam alur itu ya. Alur ada 3. Nah, tadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan ke pengarang kepada pembaca dalam hikayat. Amanat ini biasanya tersurat, maksudnya tidak bisa kita baca. Ya, nanti amanatnya bisa kita tahu kalau sudah dipahami arti ceritanya. Ya, bedakan tersirat dan tersurat. Kalau tersurat berarti bisa dibaca. Jadi hikayat itu nanti ditahu amanatnya kalau sudah dibaca. Kalau tersirat, ya nanti kita pahami setelah dibaca dan kita pahami baru bisa kita tahu pesannya. Ya, bedakan kalau tersirat tidak ada dalam bacaan, tapi setelah dibaca baru kita tahu. Kalau tersurat, ya kalau ada di dalam bacaan itu maunya. Oke, kita kembali ke buku. Ya, di sini kita disuruh membaca satu cerpen, ya, satu cerpen yang berjudul Tukang Pijat Keliling, ya, Tukang Pijat Keliling. Bandingkanlah alur cerpen dan hikayat. Oke, ini jadi cerpennya tadi Tukang Pijat Keliling dan hikayat si miskin. Jadi ada 2 cerita, 1 cerpen, 1 hikayat. Oke, kita lihat perbandingannya seperti apa. Nah, ini perbandingannya. Kalau alur ceritanya Pijat Keliling, ya alur maju dari masa kini sampai ke masa yang akan datang. Kalau hikayat si miskin, ternyata juga dia alur ceritanya maju. Nah, kalau hikayat si miskin ya diawali dengan keberangkatan Hojan Maimun untuk pergi berdagang. Ya, jadi ada orang namanya Hojan Maimun, diawali dari situ, diawali dengan keberangkatannya pergi berdagang. Kalau pijat dimulai dari cerita kedatangan Toko Darko ke kampung Toko Aku, ya. Berarti kalau ini berangkat, ini datang. Ya, 1 datang, 1 berangkat. Jadi tapi ceritanya sama-sama menggunakan alur maju, ya. Alur maju. Menggunakan alur. Nah, sekarang kita disuruh menceritakan, ya, kembali isi hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, perhatikan. Jadi hikayat itu menggunakan bahasa kuno, sedangkan cerpen itu menggunakan bahasa yang sekarang. Jadi bahasa kuno atau bahasa arkais yang digunakan di hikayat itu kita harus transfer sebelum menjadi cerpen. Jadi cerpen itu cerita pendek, hikayat adalah cerita juga, tapi bahasanya bahasa arkais, jadi harus diterjemahkan dulu sebelum diubah menjadi cerpen. Apa yang harus kita lakukan kalau ingin mengubah hikayat ke dalam cerpen? Mengubah alur cerita. Jadi ingat ciri-cirinya hikayat itu alur berbingkai, di dalamnya ada cerita lagi, ya. Ya, diubah menjadi alur tunggal, 1 saja cerita. Jadi mungkin alur cerita yang lain yang ada di dalam hikayat itu ya ditiadakan dulu, menjadi 1 saja cerita. Harus menggunakan bahasa Indonesia saat ini, ya, karena kita hikayat dirubah ke cerpen, sedangkan hikayat itu menggunakan bahasa yang bahasanya sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka. Jadi makanya kebanyakan menggunakan bahasa kuno, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, majasnya ya sesuai.
tetap memperhatikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang dimaksud di sini kalau ada nilai agama, religius, edukasi atau pendidikan, nilai kebudayaan, atau adat istiadat yang ada, nilai sosial itu tetap harus dipertahankan di dalam hikayat yang akan kita rubah menjadi sebuah cerpen. Rubahlah hikayat tersebut menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan, ya itu tadi yang saya jelaskan. Nah, sedangkan kegiatan yang terakhir itu kita disuruh ke perpustakaan atau membaca sebuah buku non-fiksi. Yang dimaksud buku non-fiksi adalah buku-buku pelajaran. Ya, dan satu novel. Ini kita tidak lakukan. Nah, ringkasan. Selesai nih materi kita. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sulistiawati, Indri masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, tidak ada yang ingin ditanyakan toh? Oke, jadi saya simpulkan saja materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah membandingkan hikayat dengan cerpen. Bagaimana cara membandingkannya? Yang pertama yaitu dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen dengan hikayat. Apa itu unsur intrinsik? Ya, unsur seperti tema, latar, tokoh, penukuhan. Terus yang kedua, poin penting yang kedua adalah bagaimana cara mengubah hikayat menjadi cerpen. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama semua bahasa arkais di dalam hikayat harus kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terus kemudian susunlah paragraf per paragraf hikayat tersebut menjadi sebuah cerpen. Kalau ada cerita dalam hikayat, hilangkan. Cukup satu cerita saja, itu cerita tunggal yang pokoknya saja. Nah, Indri bisa bantu saya, dilihat dulu di layar monitor. Kelihatan paper school? Sulistawati? Kelihatan SMA 2 Sidrap? Indri? Iya, Pak. Oke. Tolong bantu saya kelas 10 IPS 2 ya. Dulu kelas 10. Tunggu dulu saya cek IPS 2. Bisa kelihatan namanya di sini? Ada. Ada? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, tolong beritahu saya Sulistiawati kalau siapa tahu ada di sini bukan teman sekelasmu. Nurjana? Oke, teman tak tahu? Iya, Pak. Indri jelas. Nah, coba lihat. Ini nama-nama Kantara tidak di kamu? Kentara, Pak. Kalau ada yang bukan temanmu, tolong diberitahu ya. Iya, Pak. Teman tak semua aja nih toh? Iya, Pak. Tolong kalau ada yang bukan saya cek di absen. Saharul. Oke. Bisa. Ini bukan. Sri Wahyuni tadi 2 ya? Iya, Pak.
Oke, cuma satu yang bukan itu tadi. Oke, yang bukan teman sekelasmu saya hapus dulu. Hapus dari 10 IPS 2. Iya, sudah saya hapus. Jadi insya Allah pertemuan hari Senin ya, kita ulangan harian yang ke-4. Susi masih bisa mendengar suara saya? Nanti tolong dikabari teman-temannya ya. Oke, terima kasih Susi sudah hadir pada pertemuan terakhir materi bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.